Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisatul Zahro bersama teman saya Najwa Khairunisa. Di video ini kami akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi yang bernama Score App. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke tutorialnya. Pertama di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengisi informasi sekolah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka menu informasi yang tersedia di dashboard utama aplikasi Score App. Masuk ke halaman informasi, kita akan melihat beberapa kolom data yang perlu diisi. Nah, informasi yang diberikan tanda bintang 1 berarti harus diisi secara manual. Sedangkan informasi yang diberikan tanda bintang 2 berarti diisi dengan memilih dari daftar atau drop down. Selain itu, informasi yang diberikan warna biru berarti instruksi tersebut wajib diisi. Untuk mengisi informasi sekolah tersebut, klik tanda panah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik jenis penerimaan. Pada jenis penerimaan dibagi menjadi dua, yaitu jenis penerimaan SPP dan jenis penerimaan lainnya. Dalam informasi kedua jenis penerimaan terdapat kode dan keterangan masing-masing. Contohnya, jika suatu saat periode penerimaan SPP berubah, maka sesuaikan dengan kodenya. Begitu pula dengan jenis pengeluaran, metode pembayaran, status pembayaran, data admin, data kelas, dan status siswa. Masing-masing memiliki kode dan keterangan yang bisa disesuaikan. Setelah mengisi informasi sekolah, lanjut menginput data siswa. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka menu form data siswa, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik Add Data untuk menambah data baru, lalu klik Delete untuk menghapus data. Caranya dengan klik nama siswa yang ingin dihapus, lalu klik Delete. Lalu Update untuk memperbarui data jika ada data siswa yang tidak sesuai. Caranya, klik data siswa yang ingin diperbarui datanya, ubah data yang ingin diganti, lalu klik Update. Reset untuk mengosongkan data ketika sedang mengisi form. Caranya dengan klik Reset. Lalu klik Close untuk menutup form input data siswa. Nah, setelah kita isi data siswa secara lengkap, selanjutnya kita dapat menginput data penerimaan, yang mana data penerimaan ini dibagi menjadi dua, yaitu data penerimaan SPP dan data penerimaan lainnya. Pertama, di sini saya akan menginput data penerimaan SPP terlebih dahulu. Caranya dengan klik data penerimaan yang ada di dashboard, lalu pilih input data penerimaan SPP. Selanjutnya, kita klik tombol isi data yang ada di sini. Lalu kita akan langsung berada di baris paling bawah, sehingga di sini kita bisa lanjut untuk mengisi tanggal penerimaan SPP. Nah, setelah itu masukkan siswa yang melakukan pembayaran SPP, dan dapat dilihat di sini bahwa setelah kita input NIS, maka kolom nama dan jumlah pembayaran akan terisi otomatis sesuai dengan data yang telah kita masukkan di data siswa. Berikutnya, kita perlu isi kode penerimaan. Nah, berikutnya kita perlu memasukkan kode pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dilakukan. Kalau bagian ini dikosongkan, maka sistem akan otomatis menganggap bahwa pembayarannya ini dilakukan secara tunai. Selanjutnya, di sini ada kolom kode status pembayaran. Nah, kalau dikosongkan, sistem akan menganggap statusnya ini sebagai lunas. Nah, setelah data dimasukkan, di sini kita juga dapat melihat rincian dan rekapitulasi dari penerimaan SPP. Caranya yang pertama, kita pastikan dulu nih bahwa di tabel ini tidak ada baris yang tidak terisi data. Jika sudah, kita bisa langsung klik tombol rincian yang ada di atas. Kita klik tombol refresh pivot table. Nah, di rincian ini kita bisa melihat daftar siswa yang sudah membayar SPP. Dan di atas ini kita juga dapat mengatur filter kelasnya sehingga bisa lebih mudah untuk mencari siswa berdasarkan kelasnya. Berikutnya kita beralih ke tombol rekapitulasi. Di sini kita dapat melihat rekap penerimaan SPP di setiap metode pembayaran dan juga total penerimaan SPP yang masuk setiap bulannya. Input data penerimaan SPP sudah selesai. Berikutnya kita lanjut ke cara pengisian data penerimaan lainnya. Caranya mirip dengan cara input data SPP tadi. Kita klik data penerimaan yang ada di dashboard, lalu pilih input data penerimaan lainnya. Selanjutnya kita klik tombol isi data, dan kita bisa langsung masukkan tanggal dan juga NIS siswa yang melakukan pembayaran. Berikutnya, kita isi kode penerimaan sesuai dengan jenis penerimaannya. Sama juga seperti tadi, di sini kita juga bisa melihat rincian dan rekapitulasinya. Nah, sampai sini untuk input data penerimaan lainnya. Berikutnya, kita lanjut ke cara pengisian data pengeluaran. Caranya masih sama seperti tadi, kita bisa klik data pengeluaran yang ada di dashboard, lalu klik tombol isi data, kemudian kita bisa langsung isi tanggal pengeluaran. Nah, selanjutnya isi kode pengeluaran sesuai dengan jenisnya. Kalau ada informasi tambahan, kita juga bisa isi keterangan tambahan tersebut di sini. Kemudian di sini untuk jumlah pengeluarannya kita isi secara manual. Setelah itu misalnya di transaksi ini masih berupa DP atau belum lunas. Jadi di sini untuk kode statusnya bisa diisi dengan angka 2. Sama seperti tadi juga, di sini kita bisa lihat rincian dan rekapitulasinya. Nah, selain bisa melihat rekapitulasi dari tiap jenis transaksi, di aplikasi ini juga ada fitur rekapitulasi kas nih, yang dapat menampilkan total kas masuk, kas keluar, dan juga saldo selama satu periode.
Cara lihatnya, kita bisa langsung klik data penerimaan, lalu pilih rekapitulasi kas. Di sini kita bisa langsung lihat rekap kas mulai dari total kas masuk, total kas keluar, dan juga saldo akhirnya. Terakhir yaitu untuk mencetak laporan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka menu cetak laporan, isi bulan dan tahun. Setelah itu, klik tanda panah untuk melihat laporan yang akan dicetak. Lalu klik tombol di pojok kiri untuk memasukkan logo sekolah. Lalu scroll ke bawah sedikit untuk memilih nama admin yang bertanggung jawab atas menyusun laporan ini. Setelah itu, klik print. Akan muncul tampilan print seperti ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.